Papa udah baca berita semuanya tentang kamu. Papa udah siap pengacara untuk mendampingi kamu. Jangan khawatir ya. Papa yakin kamu tidak bersalah, Arsy. Jangan takut. Insya Allah kamu akan bebas secepatnya. Kamu kembali ke rumah. Membina rumah tangga yang baik dengan Raja. Ya. Amin, terima kasih ya, Pak. Kalau Raja tidak mengambil sikap permasalahannya dengan Rani dan tidak membela kamu, Papa yang ambil keputusannya. Papa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya. Pak, susah, senang, bahagia atau tidaknya rumah tangga Arsy dengan Raja, Papa nggak ada kewajiban untuk bertanggung jawab. Raja sudah dewasa, Pak. Dia seharusnya tahu mana yang baik, mana yang tidak untuk dirinya. Dan seharusnya dia tahu apa yang semestinya dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Dan seharusnya dia tahu tugas kepala keluarga. Dan Arsy sangat menghormati Raja, Pak. Iya, sih. Tapi Raja, anak laki-laki Papa. Papa udah ngerasa gagal untuk mendidiknya. Mendidik menjadi laki-laki yang sejati, Arsy. Papa udah gagal. Enggak, Pak. Papa nggak salah. Seseorang yang sudah dewasa itu berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Sekarang kamu bilang, apa yang harus Papa lakukan untuk menolong kamu? Tolong doain Arsy ya, Pak. Agar Arsy bisa cepat selesai dengan masalah ini. Arsy percaya kalau kebenaran gak akan mungkin salah alamat, Pak. Bahkan dia akan mencari jalannya sendiri untuk membuktikan kebenaran itu. Meski mungkin jalannya agak berliku dan butuh waktu. Tapi Arsy yakin, Pak, Allah akan kasih jalan yang terbaik.
Arsy, kamu hebat, nak. Kamu sangat tabah dan kuat menghadapi masalah situasi yang sesulit ini. Ayo, Bang. Siap, siap. Ya Allah, saya benar-benar menyesali perbuatan saya terhadap Arsy. Saya sebenarnya sadar kalau selama ini saya sudah berbuat jahat kepada Arsy. Tapi entah kenapa, saya nggak bisa mengakhirinya. Semakin Arsy menderita, saya merasa semakin senang dan merasa menang di atasnya. Saya benar-benar jahat. Saya sungguh jahat. Kok gak diangkat sih? Pokoknya gue gak rela. Gue gak rela kalau sampai Raja ngabain gue. Gue gak rela kalau sampai Raja bisa ninggalin gue. Demi Arsy. Gue gak bisa. Gue harus bikin Raja balik lagi ke gue. Gue gak terima ya. Gue gak terima kalau sampai Raja ninggalin gue buat Arsy. Gue gak boleh kalah. Gue gak boleh kalah gitu aja. Gue gak bisa dikalahin. Walaupun emang Raja udah nikah sama Arsy dan Pak Irwandi udah nolak gue. Gue harus bikin Raja tetap nikahin gue. Raja. Halo? Halo, selamat siang. Dengan Ibu Maharani. Iya, bener ada apa ya? Kami dari Polsek Harapan, Ibu diminta datang ke Polsek untuk menjadi saksi atas kasus pembunuhan Ibu Mona. Iya baik Pak, saya segera ke sana. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ini kesempatan gue buat ngancurin Arsy. Hancur, sehancur-hancurnya di penjara. Apa Bu Jaka? Untuk sementara saya nggak usah jadi agen laundrynya Bu Jaka dulu. Maksudnya apa ya Bu? Maaf Bu Dahlia, ini kaitannya dengan putri ibu yang saat ini sedang menjadi tersangka pembunuhan sampai ditangkap polisi. Itu membuat saya khawatir atas nasib nama laundry saya. Tapi Bu, saya itu yakin banget kalau anak saya nggak bersalah Bu. Lagi pula, apa hubungannya saya dengan kejadian itu ya Bu? Tapi orang mana tahu Bu. Dan takutnya pelanggan laundry di agen lain juga nggak mau datang lagi. Nanti laundry saya bisa aja dibawa-bawa. Usaha saya bisa bangkrut Bu Dahlia. Nggak semuanya juga kok Bu. Ada beberapa yang ngertiin. Jadi Bu Jaka nggak... Astagfirullahaladzim, kok dimatiin sih? Ya Allah. Ibu kenapa kok sedih gitu? Enggak, Ibu heran aja. Kenapa orang-orang semua jadi jahat sama kita? Ibu nggak terima. Anak Ibu dituduh dan disindir jadi seorang pembunuh. Ibu
heran. Sekarang ini kita dianggap jadi penyakit yang harus dihindari dan dibasmi. Semua nggak ada yang mau ngelondri ke kita lagi. Bu Jaka juga. Dia memutuskan untuk ibu supaya tidak menjadi agennya dia lagi. Karena dia nggak mau dibawa-bawa bisnisnya. Dibawa-bawa gara-gara kakak kamu dituduh jadi pembunuh. Ibu sabar ya. Dia ngerti kok perasaan ibu. Ya orang-orang kan cuma dengar dari sebelah pihak doang. Mereka nggak tahu kejadian sebenarnya kayak gimana. Lagian nggak mungkin lah Kak Arsy ngelakuin hal kayak gitu. Palingan Kak Arsy bisa jadi bela dirinya sendiri, Bu. Iya, tapi Masya Allah, ya Allah. Udah ibu tenang ya, nanti Dias coba ngomong sama Bu Jaka, oke? Tapi Dias, Gue harus samperin Bu Jaka. Enak banget mutusin hubungan kerja orang. Tunggu. Dasar psikopat. Bisa-bisanya kamu biasa aja kayak gini. Sementara Mona di sana sekarat antara hidup dan mati. Semua gara-gara kamu. Karena aku yakin aku gak bersalah. Penjahat mana ada yang mau ngaku? Tolong jangan bikin keributan di sini. Tapi dia penjahat, Bu, dia pembunuh. Kalau ibu nggak bisa tenang, silahkan keluar. Ayo, Bu. Dasar pembunuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak, ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Mbak. Loh, Bukan saya, Mbak. Mbak. Ya Allah, kalau semua yang terjadi kepada hamba adalah jalan menuju kebahagiaan hamba, hamba akan jalani semuanya dengan ikhlas karenamu ya Allah. Dan hamba mohon ya Allah, semoga ibu dan Dias juga engkau beri keikhlasan dan masalah hamba tidak menjadi beban untuk mereka. Dasar kamu perempuan so suci, kamu akan selama ini dalam penjara. Rani, stop. Stop. Hamba juga memohon kepadamu ya Allah. Tolong berikan kesembuhan untuk Mbak Mona. Kasihan dia. Dia pasti sangat menderita dengan luka di tubuhnya. Semoga Mbak Mona bisa memaafkan aku yang gak bisa menolongnya saat itu. Saat kejadian, Anda berada di mana? Saya ada di kamar hotel, Pak. Tapi saya nggak tahu pada saat itu Mona pergi kemana. Dia cuma nggak pamit, Pak, sama saya. Kalau aja saya tahu kejadiannya bakal kayak gini, saya harusnya cegah dia, Pak. Ini semua salah saya karena saya nggak bisa selamatin Mona. Nah, itu sahabat terbaik saya, Pak. Dia tuh selalu ada di saat saya butuh dia. Dia selalu kasih saran terbaik buat saya. Dia
keadaan apapun. Bu Rani, kondisi Ibu Mona saat ini masih koma. Semoga beliau cepat pulih. Karena kami butuh kesaksian. Apakah Ibu Arsy benar yang sudah melukai Ibu Mona? Gawat, kalau Mona sadar terus ngakuin bukan Arsy penyebab dari kecelakaannya. Apalagi yang harus gue lakuin buat nutup mulut Mona supaya posisi gue aman dan Arsy tetap di penjara. Bu Rani, Tapi gimana Pak kalau sampai nanti Mona sadar dan atau Mona cacat? Ini semua karena perempuan jahat itu, Pak. Bapak harus hukum dia seberat-beratnya, kalau bisa dia dipenjara seumur hidup. Supaya dia merasakan apa yang Mona rasakan. Supaya dia merasakan semua kebahagiaan Mona yang udah gak bisa terjadi lagi, Pak. Ibu tenang dulu. Kami butuh informasi yang valid dan logis sesuai kenyataan. Bukan emosi seperti ini. Baik, Pak. Maafin saya kalau saya emosi. Apa Bu Rani tahu mereka ada hubungan apa antara Ibu Arsy dengan Ibu Mona? Saya bisa pastiin, Pak. Saya yakin bahwa Mona sama Arsy itu nggak saling kenal. Tapi Arsy pasti ngelakuin ini semua karena dia benci, Pak, sama saya. Tapi dia ngelampiasin semuanya ke Mona. Jadi yang bikin saya nggak terima, Pak. Nggak terima kalau Mona yang harus dapat akibatnya semua, Pak. Saya tahu Arsy itu orang yang sangat emosional, Pak. Dia bisa sangat menyakiti orang lain, walaupun itu cuma gara-gara cemburuan. Nggak mau kalau sampai Arsy dibiarkan, Pak. Saya yakin dia bisa menyakiti orang lain. Semua orang yang bermasalah sama dia, Pak. Saya mohon dong, tolong beri yang terbaik untuk kesembuhan Mona. Itu sudah pasti Pak Raja. Kami pihak rumah sakit akan memberikan tindakan medis yang terbaik untuk Bu Mona. Para penyidik juga berharap agar Bu Mona bisa cepat sadar, agar Bu Mona dapat memberikan informasi siapa yang sebenarnya sudah melukai Bu Mona. Iya dong, karena Mona adalah kunci untuk membebaskan istri saya dari tuduhan ini. Dan saya mohon tolong sadarkan Mona. Saya butuh Mona menjadi saksi untuk membebaskan istri saya. Itu sudah menjadi tugas kami, Pak. Kita sama-sama mendoakan ya. Ya, terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Mohon maaf, saya ke telepon sebentar. Silakan, Pak. Ya, halo Pak. Raja, kamu sekarang kembali ke villa. Ada yang mau Papa bicarakan sama kamu. Iya, baik Pak. Aku segera ke sana. Dok, saya harus pergi. Tapi sebelumnya saya minta, tolong kabari ke saya perkembangan Mona, ya? Iya, baik. Ya sudah kalau gitu, terima kasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Silakan. Des, kamu mau kemana? Dia mau nyamperin Bu Jaka, Bu. Dia nggak terima. Enak banget ya nuduh Kak Arsy sebagai pembunuh. Udah nggak apa-apa, biarin aja mereka menghakimi kita, Dias. Nggak bisa kayak gitu, Bu. Zaman sekarang ini orang itu gampang banget ikut-ikutan. Apalagi kalau udah digiring opini sama orang lain. Seandainya dia bisa nolongin Kak Arsy. Bu, apa sementara ini kita pindah ke rumah Kak Arsy aja ya, Bu? Soalnya kan kalau di komplek nggak serumit di kampung. Nggak bakalan kita dikata-katain membabi buta kayak orang-orang di kampung ini. Nggak usah lah, nggak perlu kita pakai pindah segala. Ya emang, mereka sekarang bakalan cuma nyinyir doang. Gimana kalau nanti ternyata Kak Arsy terbukti kalau dia emang pembunuh? Ya apa kita nggak diusir dari kampung? Astagfirullahaladzim. Nggak, kita nggak perlu sembunyi ataupun menghindar. Ibu yakin kok Kak Arsy nggak bersalah. Dan ibu juga yakin suatu saat pasti ini kebenaran terungkap. Walaupun ibu nggak tahu kapan bisa terungkapnya. Ya Allah, Arsy.
Udah Bu, Ibu jangan sedih kayak gini dong. Nanti kalau Ibu sedih kayak gini, Kak Arsy bakalan kepikiran. Atau Ibu mau jenguk Kak Arsy ke penjara? Ibu pengen sekali ngejenguk Kak Arsy. Tapi kan kakak kamu bilang kalau kita nggak perlu ngejenguk karena lokasinya kan jauh. Lebih baik kita doakan saja. Semoga kakak kamu dapat pertolongan yang terbaik dari Allah. Amin. Udah Bu, jangan sedih-sedih ya. Ya Bal, Ya, gimana kondisi Arsy? Gue bener-bener gak nyangka dia dapat musibah kayak gitu. Gimana sih ceritanya? ya pokoknya ceritanya panjang Bal. Cuma gue minta sama lo jangan pernah lihat berita ini lewat media atau internet. Karena itu hoax semuanya. Nanti begitu ketemu gue akan ceritain panjang lebar. Ya. Oke. Tapi sebenarnya gue pengen banget datang ke sana. Kebetulan hari ini gue ada janji sama pasien. Gak usah Bal. Gue sama Arsy cuma butuh doanya untuk kita dikuatkan untuk menghadapi ini semua. Lo baik-baik aja. Gue denger dari suara lo, kok kayak kurang sehat kondisi lo? Gue memang agak kurang sehat karena gue gak mungkin kasih tahu kalau gue sempat digigit ular. Iqbal pasti bakal cemas. Ya. Karena gue kurang enak badan, ya. Oke lah kalau gitu. Lu jaga kondisi lu lah di sana ya. Thanks bro. Bu Arsy, ada tamu yang datang. Mari Bu. Ya. Silakan Bu Arsy. Terima kasih. Dimas. Assalamualaikum Arsy. Waalaikumsalam. Aku turut prihatin sama apa yang terjadi sama kamu. Kamu yang sabar ya, Arsy. Kamu tahu dari mana aku di sini? Silakan Bu Arsy. Terima kasih. Dimas. Assalamualaikum, Arsy. Waalaikumsalam. Aku turut prihatin sama apa yang terjadi sama kamu. Kamu yang sabar ya, Arsy. Kamu tahu dari mana aku di sini? Berita soal kamu ditangkap udah ada di mana-mana sih. Aku nggak percaya begitu ngeliat beritanya di TV. Makanya aku langsung ke sini. Bu Fatima dan guru-guru yang lain juga titip salam dan terus mendoakan kamu. Mereka yakin kamu nggak bersalah, jadi mereka sampai sekarang juga tetap selalu ngedukung kamu. Kalian ketemuan? Aku yang nelpon Bu Fatima. Aku kasih tahu kalau aku mau jenguk kamu di sini. Dimas, tolong sampaikan salam aku ke mereka. Dan bilang terima kasih semua dukungannya. Arsy, aku janji aku bakal bantuin kamu untuk keluar dari tempat ini. Aku yakin kamu nggak bersalah. Aku tahu kamu, Arsy. Nggak mungkin kamu bisa nyakitin seseorang. Kamu jangan segan-segan minta bantuan aku ya. Makasih Dimas, karena kamu udah berniat baik sama aku. Mau nolongin aku.
Walaupun aku nggak yakin. Karena semua bukti dan para saksi memberatkan aku. Enggak, Arsi. Kamu orang yang baik. Gimana pun caranya kamu bakal keluar dari tempat ini. Mbak Sumi, Den, Aden percaya kalau Non Arsy orang jahat. Aden juga percaya kalau Non Arsy bisa ngelakuin itu. kalau saya lihat dari karakternya, gak mungkin dia ngelakuin itu. Saya nggak percaya. Non Arsy orang baik, Den. Dia nggak mungkin tega nyakitin orang. Dia disakitin aja nggak balas nyakitin, Den. Non Arsy pasrah kalau disakitin. Dia selalu terima dan gak akan balas nyakitin, Den. Ya Allah, tolong Non Arsy. Jangan sampai Non Arsy dapat hukuman berat. Ya kita sama-sama doain lah. Doain buat Arsy, semoga Allah memberikan pertolongan yang terbaik buat Arsy ya. Kasihan Non Arsy, Den. Pasti Non Arsy sedih banget karena dituduh melukai orang. Sampai harus masuk rumah sakit, Den. Ya saya paham. Udah nggak usah nangis lagi. Ya pokoknya nanti kalau kamu sholat, tolong doain juga buat Arsy ya. Iya, Den. Kalau gitu, Sumi ke belakang dulu ya, Den. Orang kayak Sumi pasti tahu ketulusan Arsy. Dan gue yakin Arsy memang nggak mungkin ngelakuin itu. Ya Tuhan, ada apa ya dengan kondisi keluarga ini? Bikin hati gue jadi gak tenang aja. Kenapa sih nelpon di saat yang gak tepat? Kok dimatiin? Halo, Halo Dias, apa kabar kamu? lagi gak baik-baik aja. Gak baik-baik aja? Kamu sakit? Udah ke rumah sakit? Atau saya... Aduh bukan, pokoknya saya hari ini gak bisa jadi pacar bayaran dulu ya Mas Iqbal. Saya lagi gak mood. Padahal niat gue gak kayak gini. Kenapa emangnya? Keluarga saya lagi gawat. Gawat? Gawat kenapa? Aduh, pokoknya saya gak bisa cerita sekarang ya. Dias, halo? Dimatiin lagi. Padahal tadinya tuh gue pengen ngobrol doang sama dia. Ya siapa tahu dengan karakternya yang ceria bisa bikin gue tenang. Tapi ternyata dia punya problem yang gawat juga. Saya mau temui Arsy dulu. Ya, Den. Pak Jamal mau ikut? Sebenarnya Pak Jamal ingin ketemu Non. Tapi Pak Jamal takut Pak Jamal nangis. Kasihan Pak Jamal sama Non Arsy yang dapat ujian seperti ini. Gak tega Pak Jamal. Dan tolong sampaikan salam Pak Jamal buat Non ya. Dan Pak Jamal yakin
Non Arsi pasti kuat menghadapi ujian ini. Dan Pak Jamal juga percaya Non Arsi tidak bersalah. Yakin Pak Jamal. Nanti akan saya sampaikan. Ya, Den. Ya sudah, kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Salam ya. Sampaikan salam ya. Ya Allah, semoga semuanya baik-baik saja. Dan alhamdulillah ya Allah, dalam kondisi seperti ini Den Raja malah begitu tulus peduli sama Non Arsi. Mungkin ini hikmahnya. Apa? Ada orang selain saya yang jenguk istri saya? Ada Pak, saudara Dimas Pak. Oke, ya sudah kalau gitu. Saya boleh masuk Pak ya? Saya ini suaminya loh. Silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Aku bakal bantuin kamu Arsi keluar dari neraka ini. Aku bakal cariin kamu pengacara yang baik. Dimas, makasih kamu udah perhatian sama aku. Tapi kamu jangan khawatir. Untuk masalah ini, Raja udah urus semua. Dia ngurusin apa? Selama ini dia pernah ngapain sih Arsi selain nyakitin kamu, ngabain kamu? Mana ada pedulinya dia sama kamu Arsi? Aku juga yakin dia sekarang ini seneng kamu ada di dalam sini, Arsi. Biar dia bisa seneng-seneng di luar sana sama perempuan simpenannya. Apa yang kamu harap dari orang kayak gitu? Dimas, tapi kamu salah. Semua yang ada di pikiran kamu itu salah, Dimas. Justru Raja peduli sama aku. Raja cariin pengacara untuk aku. Raja ngurusin aku supaya aku bisa keluar dari sini. Maafin aku Arsi, bukan maksud aku buat... Seperti yang pernah aku bilang, Dimas. Raja itu punya cara yang beda untuk menunjukkan perhatiannya sama aku. Bahkan dia juga percaya kalau aku nggak salah. Dan dia nggak pernah berhenti berjuang untuk terus berusaha supaya aku bisa keluar dari penjara ini. Itu aja udah lebih dari cukup buat aku. Maafin aku, Dimas. Bukan aku mau menolak uluran tangan kamu. Tapi suamiku sudah melakukan banyak hal untuk aku. Mulai dari hari pertama aku di penjara, dia begitu perhatian sama aku. Dia begitu peduli sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya berbicara hanya berdua sama istri saya?
permisi Arsi. Di setiap malamku untuk Gue harus lihat perkembangan Mona. Jangan sampai saat dia sadar dia bongkar kejadian yang sebenarnya di toilet. Gue harus bisa ancam Mona biar dia nggak bersuara. Kami akan mendalami kejadian dengan melakukan pengecekan CCTV yang ada pada hotel, Dok. Kita akan mengecek itu sebagai barang bukti yang kuat jika melihat kondisi dari Ibu Mona yang hingga kini belum sadarkan juga. Lantas bagaimana kelanjutannya, Pak? Ya, kami juga sudah memeriksa barang bukti. Dalam barang bukti itu ada 3 sidik jari yang berbeda. Ada 1 sidik jari yang masih diidentifikasi oleh tim forensik kami. Karena sidik jari tersebut sebagian sudah terhapus dan tertutup oleh sidik jari dari Ibu Arsy. Oh, jadi begini Pak ya. Kalau sampai CCTV itu ngerekam gambar gue dan sidik jari ketiga ketemu, bakal kacau semuanya. Gue harus telepon Dimas. Keterlaluan kamu, Arsy. Tega-teganya kamu dan Raja mempermalukan aku. Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku tahu kamu dalam tekanan Raja. Aku bisa ngebuktiin itu. Aku mau nolong kamu, Arsy. Lu bisa nggak jangan ganggu gue terus? Gue nggak ganggu lo. Justru gue mau ngasih informasi penting. Ini bahaya kalau kita nggak cepet nanganin. Informasi apa lagi, Ran? CCTV hotel, Dim. Polisi lagi ngecek CCTV toilet. Dan di situ ada bukti kalau Mona kena tusuk. Ini bahaya buat kita. Terus? Lo harus musnahin CCTV itu. Dan lo harus hilangin part pas ada gue. Biarin Arsy tetap harus ada di CCTV supaya dia tetap tertuduh. Kenapa harus gue? Lo nggak bisa ngelakuin itu sendiri. Kita itu ngancem Mona berdua. Gue emang yang ngelakuin. Tapi lo tuh kaki tangan gue. Jadi kalau sampai gue kena, terpaksa gue harus seret lo karena gue gak mau di penjara sendiri. Halo, Dim. Kenapa lo diem? Iya, gue denger. Kenapa? Lo pasti ragu kan? Awas aja, kalau sampai lo gak berani korbanin Arsy, itu tandanya berarti kita berdua game over. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibu makan dulu ya. Dari tadi Ibu belum ada makan loh. Ibu gak lapar, Dias. Bu, jangan gitu Bu, nanti Bu sakit. Ya makan dikit aja please. 5 sendok deh ya. Ya udah kalau gitu 3 sendok aja.
Bu, ayo dong Bu. Ntar kalau Ibu sakit Kak Arsy sedih loh. Ibu mana bisa makan, Dias. Ibu kepikiran terus kakak kamu. Pasti dia di sana menderita. Pasti tidurnya aja mungkin di lantai nggak beralaskan tikar. Belum lagi makannya, pasti dijatah. Mana mungkin ibu bisa makan? Ya terus Ibu maunya apa? Mau nyusulin Kak Arsy tinggal di penjara? Ibu mau bicara sama Naraja. Tapi setelah itu makan ya. Ya, kalau ibu udah tahu kondisi kakak kamu baik-baik aja, insya Allah ibu mau makan. Assalamualaikum Dias. Waalaikumsalam Kak Raja. Kak Raja, Ibu mau ngomong sama Kak Raja. Iya, boleh. Assalamualaikum Naraja. Waalaikumsalam Ibu. Ibu mau tanya, Arsy gimana di sana kondisinya di penjara? Alhamdulillah Arsy baik Bu. Barusan juga Raja jenguk Arsy dan tadi ada tamu selain Raja. Namanya Dimas. Alhamdulillah. Apa dia sedih, Nak? Ya, sekarang sih Arsy sudah mulai tenang Bu. Ya Allah, Arsy emang anak yang baik dari dulu. Dia selalu menerima kondisi apapun terhadap dirinya, sesulit apapun itu. Biasanya, Arsy yang menguatkan ibu kalau ibu lagi kesulitan. Sekarang, ibu malah nggak bisa bantuin Arsy. Arsy di sana sendirian, Nak. Ibu nggak usah khawatir ya. Ada saya yang akan menjaga Arsy selama di sini. Makasih ya, Nak Raja. Sudah menjadi suami yang baik buat Arsy. Memang itu yang dibutuhkan oleh Arsy sekarang ini. Ibu boleh mohon sama kamu, Nak. Tolong bebasin Arsy bagaimanapun caranya. Karena ibu yakin Arsy itu nggak bersalah. Dia nggak mungkin bisa menyakiti orang, apalagi melukai seperti itu. Saya juga yakin Bu bahwa Arsy nggak bersalah. Saya cuma minta sama Ibu, tolong percaya sama saya bahwa saya akan mampu membebaskan Arsy. Terima kasih ya, Nak Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan mencari tahu kebenaran soal kasus yang telah menjerat Arsy. Saya harus bisa membebaskan Arsy. Iya, halo? Iya, baik. Saya segera ke rumah sakit sekarang. Terima kasih informasinya. Semoga nggak ada yang merhatiin gue. Malam, Pak. Maafin aku, Arsy. Aku terpaksa ngelakuin ini karena ini juga menyangkut keselamatanku.
Gue yakin gue bisa dapetin sesuatu yang membuktikan kecurigaan gue. Astaga, iya ya. Kenapa gua nggak kepikiran soal kamera CCTV di rumah ini? Aduh, rumah semodern ini, lingkungan elit pula. Harusnya memang ada CCTV. Kenapa gua bisa kecolongan gini sih? Dimas? Pantesan waktu itu Dimas langsung telepon gua. Karena ternyata dia udah lihat gua di CCTV buat cari sesuatu. Semoga aja dia nggak tahu apa yang gua cari sebenarnya. Tapi gua yakin sejak itu pasti Dimas sudah curiga sama gua dan mulai cari identitas gua yang sebenarnya. Lain kali gua harus hati-hati lagi. Terima kasih. Hai Mona. Ini saya Raja. Kamu sekarang gimana kabarnya? Mona, saya harap kamu bisa dengar semua perkataan saya. Saya mohon sama kamu. Saya mohon untuk kamu berjuang bertahan hidup, Mona. Bukan hanya demi kebaikan kamu, tapi juga demi kebaikan Arsy. Karena Arsy sekarang sedang dituding sebagai pelaku penyerangan terhadap kamu. Saya tahu ini gak adil buat Arsy. Dan saya yakin Arsy hanya menjadi korban fitnah. Bukan Arsy pelaku. Tapi Arsy gak bisa membela dirinya sendiri. Karena sebuah bukti sudah mengarah ke Arsy. Dan satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa Arsy tidak bersalah adalah keterangan dari kamu. Maka saya mohon sama kamu. Tolong kamu sadar, Mon. Tolong kamu bertahan dan jadilah saksi untuk membuktikan bahwa Arsy tidak bersalah. Saya mohon sama kamu. Tolong berjuang untuk hidup kamu dan selamatkan istri saya. Bagaimana hasil CCTV? Apakah ada orang lain selain istri saya yang masuk ke tempat itu? Kami sudah cek rekaman CCTV-nya, Pak. Jadi memang bukti sangat kuat mengarah kepada Ibu Arsy. Jadi Ibu Arsy memang masih menjadi tersangka utamanya. Boleh saya lihat kembali CCTV-nya? Baik, Pak, silakan. Di toilet ini cuma ada istri saya dan Mona. Kemudian ada cleaning service yang masuk setelah. Benar, Pak. Itulah yang memperkuat dugaan bahwa istri Anda adalah pelakunya.
Permisi Bapak-Bapak, kami mau memeriksa pasien. Silakan dulu. Kondisinya masih seperti kemarin ya, Sus. Tolong dicatat. Baik, Bu. Aja. Sepertinya pasien ingin berbicara dengan Pak Raja. Kenapa? Kamu mau ngomong apa sama saya? Hah? Pelan-pelan aja ngomongnya. Maaf dokter, sepertinya Ibu Mona mengalami kesulitan berkomunikasi. Apa tidak sebaiknya dicoba menuliskannya? Baik, Pak. Arsi tidak bersalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasien sudah meninggal. Tolong catat jam dan harinya ya, Sus. Saya turut berduka cita ya, Pak Raja. Kami sudah berusaha, tapi pasien tidak selamat. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Arsy kini sudah nggak ada. Ibu Mona sudah memberikan kesaksian tertulisnya, Pak. Apa ini bisa menjadi bukti bahwa istri saya tidak bersalah? Kita tidak bisa menyimpulkannya secara langsung, Pak. Jadi kami akan selidiki lebih jauh. Dan juga tulisan ini akan saya bawa ke kantor polisi. Dan kami juga akan terus mencari bukti dan fakta yang lain. Kami juga minta keterangan dari dokter dan suster bahwa Ibu Mona membuat tulisan itu atas kemauannya sendiri. Jadi bukan atas dasar paksaan. Baik, Pak.
Permisi, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Gak mungkin kamu pasti salah. Mona gak mungkin meninggal. Mona gak mungkin meninggal. Rani, aku minta kamu sabar ya. Mungkin ini yang terbaik buat Mona. Kamu di mana sekarang? Aku ke rumah sakit sekarang. Maaf sayang, aku nggak bisa. Aku harus ke kantor polisi sekarang. Selamat jalan, Mona. Sahabat yang udah berkhianat. Makasih. Karena lo udah selamatkan masa depan gue sama Raja. Sebentar lagi anak gue akan segera punya ayah. Tapi gue tetap harus ngurus kepulangan jenazah lo. Karena meski lo hianatin gue, lo tetap sahabat gue. Juga biar polisi gak curiga sama gue. Dimas emang jago. Partner in crime yang hebat. Karena dia berhasil hapus gambar gue dari rekaman kamera CCTV hotel. Tapi sorry ya, Dim. Gue duluan yang berhasil dapetin Raja. Lo tunggu Arsy sampai membusuk di penjara.